على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 72 dari Syarah Kitabil Iman, jilid pertama. Kalau Sahih Bukhari berarti jilid kedua ya. Kitabul Iman juz pertama. Fal yakin mutafawitah. Ini kurang tepat mestinya ya. Mutafawit tanpa tak marbutah mestinya. Fal yakin mutafawit. Keyakinan itu sendiri bertingkat-tingkat. Orang terkadang naik turun, antar orang juga berlainan. Wa yatlubu Ibrahimu alaihi salam ma yazidu yakinah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta sesuatu yang akan menambahkan keyakinan beliau. Siapa yang ingat pada pertemuan sebelumnya? Ya. Iya betul, masalah itu. Cuma sekarang pertanyaannya adalah keyakinan ada berapa? Nah itu yang kita inginkan. Ya. Apa aja itu 4? Apa aja? Idgham, ikhfa. Itu pembahasan tadi pagi. Siapa yang ingat keyakinan ada berapa level atau berapa bagian ya? Tadi pagi memang ada 4 kalau masalah apa? Hukum nun. Tapi untuk sekarang keyakinan al-yakin ada berapa? Siapa yang ingat? Ya? Oh itu lain. Ini pembahasan masalah syarat-syarat diterimanya syahadat. Taib. Ada 3 yang telah kita lewati. Apa itu? Ilmul yakin. Ibrahim telah memiliki, namun beliau ingin naik ke level berikutnya, yaitu apa? Ainul yakin. Keyakinan yang didapatkan dari penglihatan, betul-betul melihat. Awas kena teman. Nah, yang paling tingginya adalah hakul yakin. Keyakinan yang hakiki, betul-betul memang dia merasakan langsung, melakukannya langsung. Seperti yang dilakukan Ibrahim sekarang. Bukan sekedar melihat, tapi dia sendiri ikut bekerja di situ. Tayyib. Kemudian qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa talaba Ibrahimu ayyakunal yaqinu ayat. Ru'yal ain, betul-betul dilihat. Hari ini perlihatkan kepada saya ru'yah. Asalnya ilmu yakin, wal ma'lumu musyahadan. Beliau ingin agar sesuatu yang telah beliau ilmui tadi disaksikan langsung, yaitu memang dilihat. Wa hadza huwal ma'na alladzi 'abbara anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyak. Inilah makna yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keraguan, tapi keraguan yang dinafikan ya. Yaitu kami lebih berhak. Fi qaulihi nahnu ahaqu bisyakki min Ibrahim. Kami lebih berhak untuk merasa ragu daripada Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim tidak ragu, kami pun tidak ragu. Kalau kami saja tidak ragu, Ibrahim pasti tidak ragu. Cuma ingin keyakinan yang level lebih tinggi. Hai sukal, yang mana Ibrahim mengatakan, Robbi arini kaifatuhyil mauta. Wahai Robku, perlihatkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Baik, ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Wa huwa la yasyuk. Nabi Ibrahim, huwa kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ragu. Wala Ibrahim. Demikian pula Nabi Ibrahim. Hasyahuma min dzalik. Kata Ibnul Qayyim, jauh sekali mereka berdua dari keraguan. Wa innama abbara an hadzal makna bihadhil ibarah. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan makna tadi dengan ungkapan tadi. Wa hadza ahadul aqwali fil hadis. Ini salah satu dari pendapat-pendapat yang menjelaskan hadis tersebut. Intinya apa? Keyakinan memang bertingkat-tingkat. Wa fihi qaulun sanin.
Di dalam hadis ini ada pendapat yang kedua, annahu ala wajhin nafi, yaitu Nabi mendatangkan dengan pola penafian. Lam yasukka Ibrahim. Ibrahim itu tidak ragu. Baik, kalau Ibrahim sampai ragu, kita sebagai anak cucu beliau lebih layak lagi untuk ragu. Hai suqala maqal, tatkala Ibrahim mengatakan apa yang dia katakan, walam nasyuku nahnu, kita sendiri tidak ragu tentang kemampuan Allah dalam menghidupkan orang mati. Wa hadzal qaulu shahihun aidha, kata Ibnul Qayyim, pendapat ini juga benar. Laukana ma talabahu lisyak, yaitu seandainya yang diminta oleh Ibrahim itu disebabkan karena keraguan, lamnya lam li ajlih, lakun apa ini? Lakunna nahnu ahaqqa biha minhu. Niscaya kita ini lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Lakin lam yatlub ma talaba syakka. Tapi Ibrahim tidaklah meminta apa yang dia minta itu karena keraguan. Wa inna ma talaba ma talabahu tama'ninah, iya liyatama'inna qalbi. Hanyalah beliau minta apa yang beliau minta itu untuk menambahkan ketentraman. Fal marotib salas, maka level keyakinan ada 3. Ilmu yakinin yahsulu anil khobar. Ilmu yakin itu dihasilkan dari pemberitaan, pengkhabaran. Maka kita yakin dengan ilmu tadi. Summa tatajalla haqiqatul mukhbari anhu lil qalb awil basar. Kemudian menjadi jelaslah hakikat apa yang dikhabarkan tadi untuk hati ataupun untuk pandangan mata. Hatta yasiral ilmu bihi aina yakin. Sehingga jadilah pengetahuan tentang perkara yang dikhabarkan tadi, keyakinan yang dibangun di atas penglihatan mata, memang lihat langsung. Tsumma yubashiruh. Kemudian beliau, Nabi Ibrahim, melakukannya secara langsung. Disuruh Allah untuk mempraktekannya. Ya, bukan sekedar melihat, menengok atau menonton, tapi mempraktekkan itu peristiwa dipotong-potongnya burung-burung tadi itu. Wa yulabisuh, sama ya, yubashiruh yulabisuh, yaitu melakukan secara langsung. Fayasiru, toyib ini maktufnya kemana? Hatta yasiro. Fayasiro haqqa yakin, sehingga dia menjadi keyakinan yang hakiki. Toyib, karena hak adalah muwafiqun lil waqi, sesuai kenyataan. Nah, dia memang langsung melakukannya sehingga ini nyata. Fa'alimna bil jannati wan naril an ilma yakin. Kata Ibnul Qayyim, ini alimna atau ilmuna, dua-duanya mungkin ya. Mungkin fi'il madhi, mungkin masdar. Fa ilmuna bil jannati wan naril an ilmu yakin. Ilmu kita, pengetahuan kita tentang surga dan neraka sekarang ini adalah pengetahuan yang membuahkan keyakinan. Tayyib. Setiap kita yakin, insya Allah, namanya muslim, yakin surga itu ada, neraka ada. Fa'idha uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kemudian apabila surga memang didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa di padang mahsyar nanti itu, fil mauqif, di tempat perhentian itu, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahim ditampakkan kepada orang-orang yang tersesat itu. Wasyahaduhuma ayana, dan mereka menyaksikan dua benda tadi dengan penglihatan mata. Kana dzalika aina yakin. Jadilah yang demikian itu keyakinan yang dibangun di atas pandangan mata. Ini lebih hebat lagi, sudah melihat langsung. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tarawunnal jahim. Demi kebesaran kami, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Bukan sekedar tahu, tetapi melihat. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan keyakinan yang dibangun di atas penglihatan mata tadi sampai tingkat yakin. Tayyib. Apalagi di masa itu, apa itu? Wa basarukal yauma hadid. Matamu pada waktu itu tajam. Tayyib. Setelah disingkapkannya ghita'ak, selubung yang selama ini menutupi matamu itu. Fa idza dakhala ahlul jannatil jannah.
Maka apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, menikmati indahnya surga, yang mana debunya saja dari misik, dari kasturi, demikian pula apa itu pepohonannya terbuat dari yakut dan zabarjat, dari permata dan mutiara, demikian pula apalagi rumah-rumahnya dari emas dan perak, minumannya, makanannya sesedap itu dan seterusnya. Ya ini sudah bukan sekedar melihat lagi, lebih tinggi lagi. Wa ahlun narin nar, penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, melihat bagaimana api yang dia itu terasa, langsung terasa, yang 69 kali lebih panas daripada api di dunia, yang mereka kalau minta makanan diberi makanan apa itu bari, yang buahnya itu berduri, atau zakum yang wajahnya seperti, bentuknya seperti kepala setan. Naudzubillah. Bukan sekedar lihat semata, tapi memakan yang seperti itu. Kalau minum, diberi minum yang di kemuncak panasnya yang menyebabkan usus-usus itu hancur luluh. Yang seperti ini fadzalika haqqul yakin. Maka yang demikian itu adalah keyakinan yang dibangun di atas hakikat. Dia merasakan langsung, bukan sekedar melihat. Nauzubillah. Toyib. Orang yang selesema berat saja, kemudian apa diobati dengan air panas yang dicampur dengan apa itu? Campur dengan halia, campur dengan habah sauda, kemudian hidungnya didekatkan, ditutupkan toala di atas kepalanya. Oh, panasnya saja menyengat, menyakitkan. Padahal baru seperti itu. Gimana dengan api neraka yang yasmil wujuh, yang menggoreng wajah? Nauzubillah. Ini hakul yakin. Tayyib. Ini ancaman. Nauzubillah. Tayyib. Selesai dari Madarijus Salikin. Qala al-Imam Ibnu Rajab ad-Dimashqi rahimahullah fi hadhil qissah, tentang cerita Nabi Ibrahim, Imam Ibnu Rajab berkata, fatalaba ziyadatan fi imanih. Beliau meminta tambahan di dalam keimanannya. Ya rahmukallah. Nah, inilah yang menunjukkan apa? Thama'ninah di situ maksudnya adalah keimanan. Fa innahu talaba ayyantaqila min darajati ilmil yakin ila darajati ainil yakin. Nabi Ibrahim meminta untuk naik, berpindah dari level ilmu yakin kepada level ainul yakin. Ternyata Allah beri yang lebih tinggi, yaitu hakul yakin. Wa huwa a'la wa akmal. Jelas kalam guru beliau Ibnul Qayyim lebih lengkap daripada ucapan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan ilmu yakin lebih tinggi dan lebih sempurna memang dibanding dengan ainul yakin. Dibanding dengan apa? Ilmu yakin. Tapi level yang ketiga tidak disebut oleh Ibnu Rajab, yaitu hakul yakin. Tayyib. Wa fil musnad an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal laisal khabaru kal muayanah. Tidaklah berita, pemberitaan, pengkhabaran itu seperti melihat langsung. Jelas apa? Melihat langsung itu lebih kuat lagi kesannya di dalam jiwa. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Ana sebutkan takhrijnya di situ, ada dalam Sahihul Musnad. Selesai dari Fathul Bari punya Imam Ibnu Rajab. Hadis tadi kesimpulannya sahih. Kemudian yang berikutnya, kalamu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an fil julusi lisdiyadil iman. Ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk duduk-duduk demi menambah keimanan. Summa qalal mu'allifu rahimahullah. Kemudian si penulis untuk anak yang paling kecil. Sini yang paling kecil sekarang siapa? Yang ada di majelis Firdaus nggak ada? Berarti patah. Ini kitab ini pengarangnya siapa? Aywa, Imam Bukhari, Abu Abdillah. Aywa. Beliau berkata, wa qala Mu'adz, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kami. Kita beriman sesaat. Bukan berarti sesaat berikutnya nggak beriman, tapi menambah iman. Asyarah musta'inan billah. Qauluhu. Ini harusnya haknya dibuang ya. Qaulul mu'allif. Qaulul mu'allif rahimahullah. Wa qala Mu'adz huwa Abu Abdirrahman. Gimana ini terulang-ulang? Ini yang nulis mengantuk ke apa? Awayatini. Baik. Mu'adz ibnu Jabal, ibni Amr, ibni Aus, ibni A'id al-Khazraji al-Ansari al-Badri. Masya Allah. Radhiyallahu an. Ismu ummi Hindun bintu Sahal ar-Rifa'iyah. Aslama Mu'adz. Mu'adz masuk Islam walahu samani asyrata sanah. Usianya 18 tahun. Masya Allah.
Wa huwa sayyidun wa imam. Beliau adalah penghulu, pemimpin, mujahid, ahli jihad. Ya, ikut perang Badar, ikut perang apalagi itu yang setelahnya wallahu a'lam. Uhud mungkin ikut. Wa mujtahid syahidal aqabah syaban amrad. Beliau menghadiri peristiwa Baiat Aqabah di Mekah itu masih muda dan belum berjanggut, tapi berani menyelisihi umat manusia semuanya mau masuk Islam. Walahu iddatu ahadis. Beliau memiliki sejumlah hadis. Iya, beliau dari kalangan ulama, ma'ruf hadis-hadis mu'ad ya. Wa min manaqibih, termasuk keutamaan beliau, annahu mimman ardafahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahilatih. Termasuk ya yang dibonceng Nabi, diboncengkan oleh Nabi di atas kendaraan beliau. Ini keutamaan. Kita kalau diboncengkan cikdat aja langsung cerita ke orang-orang tuh kita. Sudah minta tanda tangan lagi. Oh, ini diboncengkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu bi ba'dil ulum. Nabi mengkhususkan beliau dengan sebagian ilmu, menunjukkan memang beliau orang terpilih. Wa arsalahu ilal Yaman, mengutuskan beliau ke Yaman. Liyad'u ahlal kitab, untuk mengajak ahli kitab ilal Islam, kepada Islam. Wa liyu'allimahum dinal Islam, mengajarkan kepada mereka agama Islam. Wa qad shahha an Zaid bin Aslam, telah sahih dari Zaid bin Aslam an Abi Aslam al-Adawi maula Umar, anna Umar kharaja ilal masjid yauman, bahwasanya Umar pada suatu hari keluar menuju ke Masjid Nabawi. Fa wajada Mu'adz bin Jabal inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki. Kemudian beliau mendapati Mu'adz bin Jabal ada di dekat kubur Nabi, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Faqal, maka beliau bertanya, "Ma yubkika ya Mu'adz?" Apakah apa yang membuat engkau menangis wahai Mu'adz? Qal yubkini hadisun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat saya menangis adalah suatu hadis yang saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mengatakan al yasiru minar riya syirik. Riya yang sedikit saja itu kesyirikan. Naudzubillah, menyebabkan amalan gugur. Allahul musta'an. Memang wajib selalu jihadun nafas, memerangi jiwa. Wa man ada auliya Allah faqad barazallaha bil muharabah. Barang siapa memusuhi para wali Allah, jelas wali Allah yang memenuhi syarat-syarat itu, ma'ruf, maka sungguh dia telah membuat pengumuman perang kepada Allah. Baraza, yaitu menantang Allah untuk berperang. Nauzubillah. Ini sahih li ghairi, telah Anda sebutkan di dalam catatan kaki tentang itu. Tayyib. Kemudian qubidha Mu'adz wa huwa ibnu salasin au arba'in wa salasina sanah. Mu'adz diwafatkan dalam usia 33 atau 34 tahun. Masya Allah, masih muda, tapi memang beliau sebagai ulama. Fi sanati sab'a asyrah, tahun 17 au samani asyrah, tahun 18 minal hijrah. Beliau wafat di mana ya? Waktu Ta'un Amwas, di masa pemerintahan Umar, kalau tak salah. Iya, betul, di Amwas, yaitu di Syam. Beliau pindah ke Syam. Semula dari Yaman kembali ke Madinah, kemudian ke Syam. Menggantikan, kalau nggak salah menggantikan Abu Ubaidah yang wafat duluan karena Ta'un itu. Ternyata beliau juga kena Ta'un dan wafat. Diminta keluar tapi beliau ingin mendapatkan bagian syahadah. Ya sudah. Baik. Kemudian ini di dalam syiar. Wal asarul ladzi allaqahul Bukhari, asar yang diriwayatkan secara tergantung oleh Bukhari tanpa sanad itu, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf di dua tempat. Faqala hadatsana Waqi', qala hadatsana Al-A'mash an Jami' ibni Shaddad anil Aswad ibni Hilal al-Muharibi. Jelas ini alhamdulillah kita kalau di daras-daras atau di muhadharah kita sering mengenal rawi, lama-lama kita dimudahkan untuk menghukumi hadis dan tidak sesusah kalau sama sekali tidak kenal rawi. Kesimpulannya sahih. Qala Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Marilah duduk bersama kami, kita menambah keimanan sesaat. Yakni nadkurullah. Yang beliau maksudkan adalah berzikir kepada Allah. Dengan zikir bertambahlah iman. Wa hadza sanad sahih. Sanad ini sahih, telah Anda sebutkan dalam catatan kaki. Baik. Walam yanfaridil A'mash bihadal asar. A'mash tidak menyendiri dengan asar ini. Karena terkadang orang khawatir, A'mash kan mungkin mudallis,
Tapi jangan khawatir. Yaitu apa? Ada riwayat yang lain juga. Walaupun hanya A'mash itu boleh diterima tetap. Nah, ternyata ada penguat Ahus Sauri. Wah, dikuatkan Imam Sauri ya sudah. Kalau dengan Imam Sauri tak perlu bertanya lagi. Kama akhrajahu Abu Bakar Al-Khallal fi sunnah. Faqal hadatsana Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad. Qala hadatsana Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi. An Sufyan yaitu As-Sauri, an Jami' bin Syaddad tadi itu. Anil Aswad bin Hilal qala Mu'adz bin Jabal ijlis bina nu'min sa'ah. Lafadznya sama. Kemudian tafsirnya juga sama, yakni nadkurullaha azza wajal. Maksud ucapan Mu'adz adalah kita menyebut nama Allah azza wajal. Wa hadza sanad sahihun aidan. Pembahasannya ada dalam catatan kaki. Sanadnya sahih seperti matahari. Wa taba'ahuma Mis'ar. Mis'ar bin Kidam Ar-Ru'asi dijuluki Mushaf juga. Oh, ini jelas. Berarti apa? Tambah kuat lagi. Kama akhrajahu Abdullah bin Ahmad fi sunnah. Faqal haddatsani abi yaitu Imam Ahmad. Qala akhbarana Waqi'. Akhbarana al-A'mash wa Mis'ar. Aywa, tidak bersendirian A'mash. An Jami' ibni Shaddad anil Aswad ibni Hilal qala Mu'adz ijlis bina nu'min sa'ah. Wa hadha sanad sahihun aidan. Iya, sahih juga. Kemudian wala syaka anna qala Mu'adz radhiyallahu anhu. Tiada keraguan bahwasanya ucapan Mu'adz radhiyallahu anhu nu'min sa'ah, jawabul amr majzum nu'min, la yuridu bidzalika aslal iman. Beliau tidak menginginkan dengan keimanan yang di sini adalah asal iman. Jelas asal iman sudah ada. Li'anna sahabat wa tabi'in kanu fi dzurwatil iman. Boleh durwah, boleh dirwah. Para sahabat dan tabi'in mereka ada di kemuncak iman. Wahum a'zamul ummati imana. Mereka adalah orang yang paling agung keimanannya di umat ini. Walakinnal muradahuna, namun yang diinginkan di sini apa? Nujaddidul iman. Kita memperbaharui iman alladzi fi qulubina, yang di dalam hati kita, wa nas'a fi ziyadih, dan kita berusaha untuk menambahnya. Wa hadza yadullu ala umqi ilmi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini menunjukkan kedalaman ilmu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Annahu alima annal iman yahtaju ila tajdid. Bahwasanya beliau mengetahui bahwasanya iman itu memerlukan pembaharuan. Wa himayah, dan penjagaan. Bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir pada Allah ta'ala. Rajin berzikir agar tidak lalai, agar tidak sombong, agar tidak ketakutan, tidak cemas, dan seterusnya. Agar semakin yakin dengan pertolongan Allah dan seterusnya. Wa anna dzikrallahi ta'ala minat ta'at, dan beliau tahu bahwasanya zikir pada Allah ta'ala termasuk dari ketaatan. Nah, kembali ke kaidah apa? Wa ta'at minal iman. Ketaatan itu bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Fal iman yazidu wa yanqus. Sementara iman bertambah dan berkurang. Wa hadza min mu'taqadi ahli sunnati wa jamaah. Ini keyakinan termasuk dari keyakinan ahli sunnah wa jamaah, khilafan li ba'di ahlil bidah. Berbeza dengan pendapat sebagian ahlul bidah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab ad-Dimashqi rahimahullah, fa ziyadatul imani bi dzikr min wajhain. Bertambahnya iman dengan cara berzikir itu datang dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yujaddidu minal imani wat tasdiqi fil qalb. Zikir itu akan memperbaharui keimanan dan pembenaran di dalam hati. Kita mengatakan subhanallah, kita meyakini memang Allah Maha Suci. Kita ingat apapun yang Allah lakukan pasti baik dan seterusnya. Suci dari kekurangan, suci dari dosa, suci dari kelemahan dan seterusnya. Atau kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Sehingga kita bertambah yakin. Karena setiap kali mengucapkan itu, hati kita menguat dan seterusnya. Kita mengucapkan kalimat itu, ternyata apa? Kita semakin berani untuk masuk ke tempat yang gelap. Tidak lagi takut dengan bayang-bayang dan seterusnya. Ini dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul berzikir. Makanya imannya terbaharui, pembenarannya juga terbaharui. Maduri saminhu bil ghaflah, yang luntur. Boleh darasa, boleh durisa. Sebagian membaca durisa, yaitu dibuat luntur. Bil ghaflah, disebabkan karena kelalaian. Ya, kalau tiap hari sibuk game, level 1, level 2, tahu-tahu loss, gagal, ulang lagi. Akhirnya ghaflah hatinya, lalai. Tayyib. Kalau ingin perang, ada tempat perang. Perang dengan game, enggak mana-mana kita. Tayyib.
Kama qala Ibnu Mas'ud, seperti kata Ibnu Mas'ud, az-dzikru yumbitul imana fil qalb. Zikir itu akan menumbuhkan iman di dalam hati, kama yumbitul ma'uz zar', sebagaimana sebagaimana air akan menumbuhkan tanaman. Ila qaulih, sampai pada ucapan Ibnu Rajab, wasani, sisi kedua bertambahnya iman dengan sebab zikir, anna dzikra nafsah, zikir itu sendiri min khisalil iman, termasuk dari karakter iman. Karakter iman ada 60 sekian atau 70 sekian, termasuk diantaranya zikir, seperti yang disebutkan oleh Al-Halimi dan Al-Baihaqi. Fayazdadul iman bikasrati zikir, maka iman akan bertambah dengan banyaknya zikir. Tiap hari zikir, waktu habis sholat itu 33, nanti petang sama, maghrib juga, maghrib sama, isya sama, sehingga iman semakin bertambah dengan banyaknya zikir. Fa inna jumhur ahli sunnah, karena jumhur ahli sunnah berpendapat ala anna ta'ati kullaha minal iman. Ketaatan semuanya termasuk dari iman. Tak tahu kenapa beliau mengatakan jumhur, bukan apa istilahnya, ijma. Wallahu a'lam. Dohirnya ijma ya. Tayyib. Farduha, ini maktuf ke taat. Farduha wa naflaha. Ketaatan yang wajib dan ketaatan yang mustahab semuanya adalah bagian dari iman. Wa innama akhraja. Oh, mungkin dari sisi ini masalah nafilahnya. Akhrajan nawafila minal iman qalilun minhum. Hanya sedikit dari ahlu sunnah yang mengeluarkan amalan yang mustahab dari iman. Mereka mengatakan sebagian, tapi tak betul tentunya. Amalan yang mustahab ini bukan dari iman, yang wajib itu dari iman. Jelas ini bukan pendapat yang betul. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kemudian wa dzikrullahi ta'ala qad yakunu bitasbih. Wa dzikir ada banyak caranya. Boleh jadi dengan bertasbih, wa tahmid, wa takbir, bertahmid, bertakbir, wa nahwiha, dan yang seperti itu. Thayyib, selain tasbih, tahmid, takbir, dan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan untuk anak-anak, contoh zikir apa lagi? Ya. Ini sudah ada tasbih. Yang belum. Ya. Iya, contoh zikir. Contoh zikir apa? Ya. Aywa, tahlil, la ilaha illallah. Apa lagi? Oh, ini ada takbir. Yang lain. Ya. Subhanallah ada nih tasbih. Yang lain yang belum disebut ya. Tahmid ada. Cuma yang lain. Ya. Tadi sudah tahlil. Ya. Apa? Apa? Oh, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi. Ya, lafaz yang tambahan ya, boleh. Tayyib. Apa lagi? Apa itu? Baca Quran. Jelas ini zikir yang banyak sekali. Dan ada beberapa yang lain. Ta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammat, itu juga zikir. Tayyib. Kemudian waqad yakunu aidan bi tadabburi asma'illahi wa sifatihi wa af'alih. Yaitu terkadang zikir juga dengan kita mempelajari nama-nama Allah. Tayyib. Mempelajari, merenungkan apa makna az-zahir, apa makna al-batin, apa makna misalkan apa ar-razzaq. Nah, itu juga menambah iman nanti. Dan sifat-sifatnya, perbuatannya, wa syar'ih syariatnya, wa qadrih takdirnya. Subhanahu wa ta'ala. Li'anna fi dzalika mimma yazidul imana bih. Karena di dalam amalan-amalan tadi, yaitu mempelajari ini tadi, termasuk menambahkan iman. Makanya thalabul ilmi, kata Imam Ibnul Qayyim, ini juga bagian dari zikir. Sehingga kita semakin merasa dekat dengan Allah, merasa bertambah ilmu. Sehingga apa? Selalu ingat pada Allah Ta'ala. Baik. Kalau hatta dalam pembahasan, kalau daras pagi apa? Kita tajwid. Dalam masalah tajwid itu menambah iman tidak? Kalau orangnya pandai belajar, paham, iya. Semakin baca Quran, iya, tambah iman. Juga seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli nahwu. Tatkala apa? Tatkala berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan amalan kami, ciptaan kami. Kalau ahli sunnah kan apa? Kita dan amalan kita ciptaan Allah. Maka sebagian ahli nahwu mengatakan, kalau betul amalan engkau adalah ciptaan engkau, mana makhrajnya mim? Makhrajnya mim di sini, di bibir. Mana makhrajnya ha? Oh, di halak tenggorokan. Sekarang ciptakan mim dengan makhraj ha. Diam dia.
Kan ciptaan engkau. Coba buat, tak mampu. Berarti ini ciptaan Allah. Taib. Ini ilmu tajwid pun boleh untuk menguatkan iman dan menguatkan akidah. Ternyata makhraj ini ciptaan Allah. Makanya Allah menjadikan itu tanda kekuasaan Dia. Waqtilafi alsinatikum wa alwanikum. Perbezaan apa? Bahasa kalian dan warna kulit kalian. Bahasa, lidah, ucapan lidah sendiri itu tanda kekuasaan Allah. Sehingga kita semakin bertambah iman. Wa khudu'anlah, semakin menundukkan diri kepada Allah. Wa tawakkulan alaih, semakin bertawakal kepada Allah. Wa siqatan bih, semakin merasa percaya kepada Allah. Terutama orang-orang yang telah apa? Allah tunjukkan kepadanya, doanya terkabul setelah sebelumnya nampak mustahil, tahu-tahu oh, ada aja jalan. Dan seterusnya, bertambah iman, bertambah percaya. Wa tamassukan bidinih, dan semakin berpegang teguh dengan agama Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.